Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kencono, nama kecilnya kan Gusti Raden Ayu Kus Sandaria. Beliau itu sangat talented, sangat pintar sekali. Sekolahnya selalu jadi juara kelas dari SD sampai SMA sampai masuk Universitas Kedokteran. Kemudian karena satu dan lain hal harus pindah ke Solo ke farmasi. Kakak yang sangat perhatian sama adik-adiknya, sangat sabar, khususnya waktu harus mengajari saya berbagai mata pelajaran yang terus terang saya itu nggak terlalu pinter. Jadi Gusti Sekar itu pinter sekali sehingga apa saja meskipun sudah ganti metode pengajaran di SD maupun SMP, SMA masih bisa ngajarin saya. Saya terpaut 10 tahun dengan Gusti Sekar. Jadi rasanya pada saat ibu meninggal itu seperti juga Gusti Galuh, terpaut 11 tahun. Beliau berdua ini seperti pengganti ibu buat kami adik-adiknya. Gusti Sekar sangat dipercaya oleh Sinuhun Suwargo bapak saya untuk mengelola berbagai macam. Selalu menjadi embat-embat caturnya bapak saya, juga sangat dekat dengan ibu saya, bahkan termasuk salah satu anak kesayangan ibu saya. Begitu sudah saya dewasa, saya sudah menikah, beliau juga tetap menjadi kakak yang terus menjadi panutan buat saya. Terakhir sebelum sedo saya teleponan sama beliau beberapa hari sebelumnya. Beliau memprihatinkan keadaan keraton yang ditutup, keadaan Mas Bayi Mas Sunan yang tidak mau mendengar kata-kata adik-adiknya yang satu kandung. Beliau sangat prihatin dan beliau bilang bahwa saya mendoakan terus supaya ada sinar terang buat pemikiran Mas Sunan untuk kembali ke jalan yang benar kepada adik-adiknya yang menjadikan raja. Memprihatinkan keadaan keseluruhan adik-adiknya, jangan sampai ada salah argumentasi lagi, yang khususnya yang satu ibu tetap rukun dan selalu bersama untuk menghadapi apapun. Itu terakhir saya bicara sama beliau. Terus beliau juga sangat membicarakan tentang tempat yang beliau tinggali, Langenharjo, yang ada beberapa orang yang suka mengericuhi. Dan beliau tuh concern bahwa aku di sini duluan, aku yang megang, dan tidak boleh ada orang yang kurang ajar untuk naik ke Palaron dalam. Harus tetap pakai aturan, tetap pakai kain. Nah ini ada yang mengganggu jalannya itu, sehingga beliau sangat prihatin keadaan seperti itu. Memang sejak beliau jatuh itu sepertinya rada agak down, sehingga dia sangat membatasi diri untuk bepergian kemana-mana. Jadi tadinya yang kemana saja kita selalu bersama, 2 tahun yang lalu jatuh, yaitu jadi nggak bisa ikut pergi kemana-mana. Tapi saya intens, kalau ke sini beliau ada juga ngobrol, kalau saya di Jakarta juga saya telepon, dan selalu bilang nggak apa-apa. Meskipun beliau sakit gimana ini, aku udah nggak apa-apa, udah baik-baik saja. Terakhir juga ngomong, rasanya ini masuk angin, mau tindak dokter, ya aku bar check up ora apa-apa gitu. Jadi ya meninggalnya dalam keadaan tidak apa-apa. Kita semua nggak khawatir karena habis check up tidak apa-apa. Itu kenangan saya buat beliau yang talenta sekali, yang banyak mengerti tentang tata cara adat upacara keraton maupun
tentang ilmu-ilmu kejawen. Waktu saya tidak bisa SMA ini, saya kan suka kalau dapat PR itu nggak ngerti cara ngerjainnya, khususnya matematika. Saya mampir ke rumahnya beliau dulu. Terus aku apa kowe ora iso kaya ngene wae gitu. Terus ini tak ajari gitu. Ya saya diajari gini-gini. Ya begitu besoknya masuk sekolah, gurunya bilang, "Ki mesti kowe sing ngajari Mbak Yumu to? Sapa iki? Dari to?" gitu sing anu. "Kandha Mbak Yumu, nek apa kuwi pelajaran iki tata carane wis beda ning candakane bener." Jadi cara mengerjakannya udah lain, tapi jawabannya benar. Itu saya sangat berkesan sekali. Juga saat saya mempersiapkan perkawinan yang sudah tidak punya ibu, Mbak Yu 2 itu, Gusti Galuh dan Mbak Yu dari ini benar-benar concern seperti menggantikan ibu. Itu kesan ini, jadi seluruhnya dia bicara dengan calon besan bapak, calon suami saya, bicara semuanya, meminta untuk sabar sama saya. Jadi bisa mengesankan saya bahwa dia menggantikan ibu saya. Tidak hanya membiayai, tapi memanggilkan guru untuk, kan sinuun motoriknya yang kena, sehingga harus belajar membaca lagi, belajar menulis lagi, bicara lagi. Itu waktunya nggak sebentar, itu lama sekali. Sampai sekarang pun juga beliau masih kayak gitu, dan semakin parah kok sekarang, semakin nggak bisa ngendikan. Itu semua atas ini ya Gusti Sekar, karena saat itu yang mampu sekali Gusti Sekar, dan ada beberapa juga kita adik-adiknya yang lain juga ikut membantu, tapi terbanyak adalah Gusti Sekar. Masuk rumah sakit, dicarikan dokter sampai ke ini, kemudian karena sini tidak ada dokternya, dirawatkan di Jogja. Nah itu semua ini ya Gusti Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya KRMH Suryo Kusumo Wibowo, cucu daripada Pakubono 12, putra Kanjeng Gusti Pangeran Haryo. Di kesempatan ini saya mengenang beliau Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kencana ini sejak saya masih duduk di bangku SMP. Saya sudah mengikuti beliau ini sebagai pribadi yang sangat-sangat pandai menempatkan diri, pribadi yang sangat santun dan mampu mengakomodir semua kasta di masyarakat. Entah itu orang yang tidak punya, entah itu orang yang setengah punya atau punya, dia bisa mengakomodir semuanya. Saya mengikuti jejak beliau ini ketika beliau masih berada di rumah beliau di Kadipolo. Saya sering sharing dengan beliau. Saya sering berdiskusi dengan beliau bagaimana keraton, bagaimana tata cara upacara yang ada di keraton. Beliau sering mengajarkan saya bahwa di keraton itu jangan pernah milih, tapi di keraton ini kamu jadikan suatu kewajiban, kamu jadikan suatu
keharusan bahwa kamu memiliki keraton. Jadi pada dasarnya jangan kamu mengharapkan apa yang ada di keraton, tapi bagaimana cara kamu nguri-uri keraton dengan segala tata cara upacara adat. Itu berkali-kali beliau bilang ke saya. Tapi beliau sangat-sangat mengharapkan keraton ini menjadi mulya kembali dengan posisi yang sebagaimana mestinya keraton. Ketika beliau ini sakit, saya juga menengok beliau. Beliau berkata kepada saya, jangan kamu merasa terkecilkan. Walaupun kamu sebagai anak muda, tapi kamu harus bisa menjadi, kalau beliau sering sekali bicara sama saya adalah cantrik. Cantrik ini dalam hal tata cara upacara adat, belajar memahami keraton kepada yang tua-tua. Wis ora apa-apa kowe nyantrik sih, yang penting kowe iso. Itu berulang-ulang. Setiap kali saya berdiskusi dengan beliau pernah di keraton tahun 92 di kamar tengah peradaban. Beliau berkata kepada saya, iling-ilingen omonganku, mengko bakal dadi kenyataan. Ternyata apa yang beliau katakan adalah benar adanya. Apa? Beliau mengatakan bahwa nanti setelah surutnya Pakubono 12 pasti akan geger. Karena apa? Peradaban punya jago. Ini yang tidak dipunyai piantun dalam yang lain. Kita punya jago. Ini tahun 95 terjadi tahun 2004, di mana kita sudah menjalankan paugeran, tapi beliaunya juga bilang kepada saya, ye, omonganku bener apa ora? Ya saya matur ke beliau, ya leres. Dengan kondisi seperti ini, kenangan yang sangat tidak bisa saya lupakan adalah ketika saya berada di rumahnya Kadipolo. Pada saat itu mati lampu. Beliau berkata kepada saya, udah, kamu gak usah takut, di sini saja sama saya. Saya tidur satu kamar dengan Gusti Sekar Kencono. Pada saat itu masih namanya Gusti Kushandariyah. Pada saat saya di situ sakit posisinya, saya sakit, beliau dengan keibuannya beliau merawat saya, memberi obat saya. Itu kenangan yang paling tidak bisa saya lupakan. Dengan begitu saya bisa memahami bagaimana orang tua itu, bagaimana sosok seorang ibu memang sangat-sangat dibutuhkan. Apalagi pada saat kita sakit, kita pasti akan merasakan kehilangan sosok ibu. Sekarang ini dengan wafatnya beliau, Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kencono, kita semua keluarga besar sangat-sangat merasa kehilangan sosok seorang ibu dan sosok seorang yang santai, yang tidak
memikirkan apapun, tidak punya maksud apapun. Yang ada hanya menegakkan paugeran. Alhamdulillah, beliau sudah tenang, beliau sudah menjadi bagian daripada surganya Allah. Semoga beliau husnul khotimah, semoga diampuni semua dosa-dosa beliau, disengaja maupun tidak disengaja. Kita sebagai orang yang, saya sendiri merasakan kehilangan, betul-betul kehilangan. Saya juga berdoa supaya beliau tenang. Semoga beliau menjadi bagian daripada kehidupan yang ada di surga. Sugeng tindak Gusti. Semua kehilangan dan dalam, tapi Tuhan lebih sayang dan dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.